hidrogen dibuat dari gas alam dengan dihembus uap air ya. Lalu pada penelitian saya itu saya menggunakan biomasa. Tahu biomasa ya, ada kayu, ada macam-macam biomasa, saya kira tahu termasuk sampah ya. Dihembus uap air juga. Nah, temperaturnya tinggi sekali, harus tinggi sekali karena makin tinggi temperatur, reaksi makin condong ke arah kanan. Ya, karena reaksi ini bersifat endoterm. Kita nanti akan mencoba sampai bisa membuat neraca energi di samping neraca massa. Apakah sudah hadir di kalian tayangan ini? Ada A reaksi metan dengan uap air, yang B juga reaksi metan dengan uap air, yang A menghasilkan CO2, yang B yang A menghasilkan CO dan H2, yang B adalah CO2 dan H2. Kalau dengan biomasa itu arang yang kami hembusi dengan uap air adalah C tambah H2O dan menjadi CO atau menjadi CO2 atau bersamaan. Karena ada dua reaksi, kita coba untuk memanfaatkan persamaan yang saya salin dari Smith and Van Ness, persamaan 7 ini ya. Nah, coba kalian masukkan bagaimana ini cara menggunakan persamaan ini. Persamaan ini langsung mendapatkan komposisi keluar jika epsilonnya tidak diketahui. Padahal epsilon belum diketahui, epsilon tersembunyi, epsilon ya ini epsilon, derajat kelangsungan reaksi itu tersembunyi di belakang Ka, konstanta kesetimbangan reaksi A, dan konstanta kesetimbangan B. Saya koreksi sedikit ya ini, bukan reaksi 1 lah, gimana ini? Kok hilang ini? Bukan reaksi 1, kita gunakan reaksi A, ya reaksi A. Kenapa nggak bisa mengoreksi ya ini mestinya? Ya reaksi A saja ya supaya nggak kacau dengan satu angka K1, K0 itu ya. Tapi kenapa ada yang bisa bantu? Tiara barangkali ini kenapa nggak bisa di stop sharing aja dulu ya. Stop sharing dulu. Iya, saya kembali sharing, kembali menayangkan sesudah saya ganti. Nah, ya. Tolong dipantau Tiara atau siapa saja apakah sekarang tampilannya sudah ada reaksi A menghasilkan CO dan H2 dan reaksi B menghasilkan CO2 dan H2. Sudah, Pak. Ya. Nah, seperti yang saya pernah ajarkan, epsilonnya tersembunyi di Ka, konstanta kesetimbangan reaksi A maupun B. Nah, kita harus menebak. Tapi mudah-mudahan dengan persamaan 317 ini, nebaknya lebih gampang, tidak panjang lebar ya. Baik, saya biasakan diri untuk menggambarkan supaya kalian mudah-mudahan bisa mengcopy ini. Tadi nggak bisa mengcopy. Kalian paham masalah teknik kimia biasanya dimulai penyelesaiannya dengan menyajikan diagram alir dan apa? Dan
analisis derajat kebebasan. Kita nggak perlu ya menggunakan analisis derajat kebebasan di sini. Saya sudah periksa, ini well specified, sudah harus bisa diselesaikan. Nah, silakan untuk membiasakan diri menggambar. Saya tunggu gambar di kertas kalian. Jangan lupa selalu bawa kertas. Kita sedang latihan membiasakan diri untuk runut ya. Saya beri nama U saja, umpan fit. Oh ya, bahasa Inggris fit. Oke, ini. Kemudian saya beri nama biasanya ini set senyawa 1. Ya, senyawa 1 saya pakai untuk metan atau kita tulis saja metan pH4 begitu. Berapa? 70% di sini ya. Nah, ini saya tulis 30%. Kemudian set untuk uap air itu 70%. Ya. Lalu produk saya beri nama P, enak saja. Produk belum diketahui ya. Belum diketahui nilainya. Ini yang harus kita cari per menit. Nah, yang lain-lainnya juga komposisinya juga belum diketahui. Silakan untuk mulai menggambar, mengikuti saya pelan-pelan juga sambil menggambar, sambil menulis apa yang produknya berisi apa. Tentu saja sisa reaksi. Kenapa ada sisa reaksi? Karena reaksinya kesetimbangan. Nah, ini belum diketahui. Kemudian apalagi? Ya tentu saja masih belum selesai ya. H2O juga begitu. Ya, hurufnya saya kecilkan supaya masuk ke dalam textbooknya. Kemudian hasil reaksinya apa? CO. Baik, saya olah dulu formatnya supaya enak. Itu kelihatannya ada tersembunyi ya, sekarang bisa muncul. Kemudian bukan set, kita gunakan simbol lain. Y, kita gunakan simbol Y, sama fraksi mol ya. Yang masuk kita beri simbol Z, nah, supaya enak saja ya. Kemudian ada CO2, selalu salah saya, salah format. Nah, begitu. Dan yang terakhir adalah senyawa yang diinginkan, yaitu bikin hidrogen. Nah, ini di pabrik amonia misalnya. Pabrik amonia memerlukan NH. Nah, reaksinya adalah NH3, jadi memerlukan H. N-nya dari udara, H-nya dari reaksi ini. Ya, sampai di sini barangkali ada yang kurang. Saya tuliskan. Ya, reaksinya saya tulis nanti saja dulu. Tetapi yang penting ini kita punya Ka. Kita punya Ka. Bisa taruh di sini. Konstanta kesetimbangan reaksi untuk reaksi A. Jadi, nah begitu ya. Kemudian kita punya Kb, konstanta kesetimbangan reaksi untuk
reaksi B. 1,5. KA dan KB ini mestinya dihitung menurut termodinamika. Nah, termodinamikanya ada di sini. Saya beri tanda ya, termodinamika ada di yang saya sorot kuning ini. Termodinamika kesetimbangan reaksi. Tapi saya mulai dulu dengan neraca massa saja. Baik. Gimana cara memanfaatkannya? Ini kita manfaatkan persamaan yang ada di bawahnya ini. Nah, untuk bisa memanfaatkan itu, saya pandu dengan tabel di bawahnya. Apakah bisa dilihat dengan baik ini tabelnya? Kita tulis dulu 5 senyawa. pH4, nah, H2O. Barangkali yang ingat, ini adalah kuliah neraca massa. Kita membiasakan diri menulis begini. Nanti kalau kalian S2 misalnya atau kalian kerja di pabrik, tabulasi ini penting karena menyajikan hasil dengan mudah dibaca. Ini kebanyakan satu, saya hapus saja. Nah, gitu. Ada dua reaksi. Nah, rumusnya gini ya. VIJ. J itu adalah reaksinya. J-nya saya beri nama jadi A. Di sini juga jadi A, reaksi A dan reaksi B. Kemudian ada epsilon. Nah, epsilonnya juga ada 2 macam epsilon. Punyanya senyawa reaksi A dan reaksi B. Nah, ini harus ditebak dahulu. Dia tersembunyi di belakang KA dan KB. Tersembunyi di belakang konstanta kesetimbangan reaksi. Ya, sebelum ke sana, tolong diisi ini gimana? Saya tunggu kalian betul-betul membuat tabulasi ini. Saya tunggu, barang 5 menit saya bisa istirahat dulu, melihat suasana pekerja yang ada di luar. Ini kami juga sedang eksperimen. Ya, silakan mengisi ini. Mengisi yang saya beri tanda. Nah, V. Apa V? V adalah koefisien persamaan reaksi senyawa I pada reaksi A atau pada reaksi B. Nah, silakan. Ini juga saya ganti. Ini mengganti tanda saja. Berapa isinya? Saya mulai 1 dulu.